Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya kembali membuat YouTube yang kedua. Tapi bertujuan bukan untuk disukai di banyak penggemar sehingga saya mendapatkan uang dari pembuatan YouTube ini. Nggak ada sama sekali. Mohon maaf ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya cuma satu. Saya ingin mengajak kembali kepada umat muslim yang seagama dengan satu keyakinan, yaitu belajar kembali dari awal dulu. Kembali kita belajar dari awal sehingga kita bisa paham apa yang kita yakini, apa yang kita pegang menurut pendapat saya. Tapi ini menurut pendapat saya. Tapi kalau punya ada pendapat lain silakan. Saya berpendapat tidak mungkin kita bisa yakin sebelum kita memahami. Jadi yakin timbul apabila kita setelah paham. Mari kita kembali ke awal, ke titik nol. Yang pertama kita pahami apa itu agama. Definisi agama itu apa? Menurut pendapat saya, ini menurut pendapat saya. Tapi kalau ada orang-orang lain, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang punya pendapat lain, silakan. Mungkin pendapat Anda yang benar, pendapat saya yang salah. Itu bisa terjadi dan besar kemungkinan terjadi. Agama menurut saya itu suatu aturan dan ketentuan untuk peradaban kita hidup di dunia ini. Itulah agama yang diatur oleh Tuhan yang kita yakini masing-masing. Ini agama menurut saya, definisi agama. Kebetulan saya beragama Islam. Kebetulan saya punya keyakinan Islam. Nah, jadi saya mengajak supaya para sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian seagama, kita belajar kembali apa itu Islam. Islam menurut pendapat saya beberapa banyak ayat yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dan kitab suci Al-Quran. Islam itu nggak ada lain, berpasrah diri kepada Allah semata. Sampai Nabi Ibrahim itu di dalam kitab suci Al-Quran berpesan pada para anaknya, para Ismail dan Ishak, wahai anak-anakku, janganlah engkau mati sebelum engkau berpasrah diri kepada Allah, atau janganlah engkau mau mati sebelum engkau menjadi seorang Islam. Ini satu. Diperjelas lagi di surat Al-Sabah. Di saat Ratu Balqis menghadap ke istana Nabi Sulaiman. Di situ Ratu Balqis di saat mau menghadap Nabi Sulaiman, Ratu Balqis melihat seakan-akan dia akan melewati air. Maka dia sempat menyingsingkan pakaiannya. Dijawab oleh Sulaiman, wahai Balqis, mengapa engkau
menyenggangkan kakimu. Kira-kira begitu bunyinya ya, walaupun tidak pas banget. Itu bukan air sesungguhnya, Balkis. Itu adalah terbikin dari kaca. Saking kagumnya Balkis dengan kehebatannya Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Ratu Balkis langsung, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bersama Sulaiman, orang yang berserah diri kepadamu semata. Kan jelas ini. Diperkuat lagi di saat Siti Khadijah setelah menjadi istri Rasulullah, diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Maka Siti Khadijah berkata, ya Allah, sesungguhnya aku bersama Muhammad, orang yang pertama kali berserah diri kepadamu. Jadi jelas sekali tafsir daripada Islam itu hanya berpasrah diri kepada Allah semata. Nah, sekarang kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah berpasrah diri kepada Allah semata? Umpama kita mendapat masalah, mendapat musibah, mendapat cobaan, apa kita langsung berpasrah diri kepada Allah? Tidak banyak. Saya yakin tidak banyak. Banyak masih mengandalkan makhluk dulu. Allah di nomor sekian kan. Nah, ini yang keliru menurut pendapat saya. Yang seharusnya begitu kita dapat masalah, begitu kita mendapat cobaan, begitu kita mendapat masalah, kita langsung berpasrah diri kepada Allah semata. Kita serahkan semua urusan yang kecil dan besar kepada Allah. Serahkan padaku, kata Allah. Baik urusan yang kecil maupun yang besar, serahkan hanya kepada Allah. Allah sudah atur itu. Kita tugas kita hanya berdoa, berikhtiar, berdoa supaya kita mendapat bantuan, pertolongan, kekuatan dari Allah dalam menjalani cobaan tersebut. Itu. Ini yang saya sangat sesalkan. Umat muslim ini sudah banyak jauh melangkahnya, jauh banget, sudah memikirkan surga, neraka, sudah memikirkan pahala, ngitung-ngitung pahala, takut dengan dosa. Tapi dengan Islam aja belum tahu apa itu Islam. Nah, ini jadi seolah-olah seakan-akan melangkah. Ayo kita belajar kembali sama-sama, kita paham. Nggak ada tempat kita belajar yang paling tepat menurut saya, yang paling benar, yang maha benar. Tidak ada tempat kita belajar. Belajar langsunglah sama Allah. Oh, mungkin ada yang bertanggapan, kok belajar langsung pada Allah? Emang bagaimana caranya? Cara belajar langsung pada Allah itu sangat gampang sekali. Bagaimana? Ya udah sih, habiskan waktu kita untuk memahami Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami. Insya Allah kita mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat hidayah, wah, luar biasa. Tidak ada keraguan sekali. Di Al-Quran itu kumpulan semua ilmu-ilmu tinggi
Tidak ada ilmu yang bisa melebihi setinggi ilmu yang ada di dalam Quran. Yang penuh rahmat, yang penuh rahmat, yang penuh petunjuk. Tapi kalau Al-Quran kita beli, baca setahun sekali, ya gimana kita mau mendapat rahmat? Gimana kita mau mendapat petunjuk? Akhirnya kita, apa yang terjadi? Jalan di depan itu aja dari dulu sampai sekarang. Akhirnya kita, yang kita tahu itu aja. Taunya surga, taunya neraka. Emang sudah ada apa yang sudah datang ke surga kembali ke dunia? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Coba baca surat di Ali Imran dari ayat 8 sampai surat 12. Di sana Tuhan informasikan bahwa isi Al-Quran itu adalah ayat mutamat. Itulah isi pokok Al-Quran. Dan ayat mustasabian. Tidak ada kata Allah yang mengetahui takwilnya dengan ayat-ayat mustasabian, kecuali orang-orang yang berilmu ini yang seizinnya untuk mengetahui takwilnya. Nah, kenapa kita nggak mau belajar? Jadi saya di sini sangat banyak yang aneh yang buat YouTube seperti Anggara ini ya, seperti Anggara ini, Teteh Anggara ini yang dari Sunda ya Pak, mohon maaf, sampai berbicara tentang dia muridnya Nabi Khidir, dia bisa memprediksi siapa presiden, apa yang akan terjadi masa depan, bisa tahu ajal seseorang 100 tahun sebelum nyampe ajal, bisa tahu itu. Oh, saya tidak percaya sama sekali. Saya tidak percaya sama sekali. Ada yang tahu, yang punya firasat dia akan meninggal, tapi bukan 100 hari sebelum dia wafat, 40 hari. Maka ada istilah, oh berarti kawan saya kemarin bertemu saya ceritanya begini begitu, dia sudah masuk 40 hari loh. Itu ada, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Adanya itu di hadis. Nah, hadis yang di luar, yang tidak wujud di Al-Quran, itu saya berpendapat hadis itu 90% palsu. Jadi hadis yang mana cara kita mengecek hadis yang benar dan hadis yang palsu, hadis yang sahih, hadis yang sahih, hadis yang ada penjelasan global di dalam Al-Quran, diperjelas, didetailkan oleh Rasulullah. Itu hadis yang sahih menurut saya. Seperti, mohon maaf, tentang Dajjal. Tentang Dajjal banyak hadis yang mengenai Dajjal, tapi di Al-Quran tidak ada satu ayat pun di Al-Quran. Coba sebutkan satu ayat nih di Al-Quran yang menyebutkan nama Dajjal. Saya pengen tahu. Nah, jadi kalau ada hadis yang menceritakan tentang Dajjal, saya ragu. Terus terang aja dulu. Umpama sholat banyak perintah-perintah sholat yang diabadikan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Tapi Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran. Oh, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tidak ada. Hanya Allah memerintahkan sholat. Nah, ada hadis yang mengatakan, oh, sholat maghrib itu 3 rakaat, begini cara-caranya. Sholat isya itu 4 rakaat, begini caranya. Itu ada hadisnya. Nah, ini hadis ini sahih bagi saya. Hadis ini sahih karena hadis ini merujuk ke
kitab suci Al-Quran. Ada hadis umpama tentang Ya'juj dan Ma'juj. Saya yakin, percaya saya, karena Ya'juj dan Ma'juj itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Saya tidak percaya. Ada suratnya di surah An-Nisa ayat 1 ya, yang mengarah ke sana. Tapi Allah berfirman, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Kalau ada, saya mana? Ucapkan dengan saya, sebutkan, saya baca, saya bersumpah. Namanya. Kalau ada, Tuhan menginformasikan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tidak ada. Oke? Mohon maaf. Ini video saya yang kedua. Saya tidak perlu dikomen, tidak perlu disukai. Tapi yang mau protes silakan, saya terima dengan baik. Mari, himbauan saya, kita meluangkan, memperbanyak, menghabiskan waktu kita dengan untuk memahami Al-Quran. Kuncinya di situ. Nanti kitab-kitab lain nanti bukan nggak boleh, bagus, tapi harus paham dulu Al-Quran, baru memahami kitab suci yang lain. Terima kasih para sahabat-sahabatku sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi akan saya jelaskan di sini. Akhir kata, ya, saya bukan ustaz, saya juga bukan ulama, dan saya tidak ada basis agama. Saya adalah mantan seorang preman, mantan dari salah satu makhluk Allah yang banyak berbuat maksiat. Dari kecil sampai umur 40, saya kerjaan saya maksiat aja semua. Tapi saya berupaya, salah berdoa, saya salah beristighfar. Saya yang sering saya habiskan waktu saya beristighfar, saya mohon ampun kepada Allah atas kelalaian saya, atas kesalahan saya sebagai manusia yang lemah. Jelas sekali dalam firman-Nya Allah bahwa sesungguhnya manusia itu selalu tergesa-gesa. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Itu ada di dalam Al-Quran. Boleh kita cek. Oke? Maaf, saya ulang sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.